untuk selalu berkarya, untuk selalu memperjuangkan masa depannya dimulai dari sekarang. Yang saya alami sekarang, wah luar biasa perjuangannya. Saya nggak serta-merta langsung di dai loh, nggak langsung di pencerahan, nggak. Ada dulu saya mohon maaf musisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah alhamdulillah bersama saya Fatul Ledia Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk pada program Uswah, di mana program ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa sekali yang akan kita kulik nasihat-nasihatnya, pengalaman-pengalamannya, serta cerita-cerita dari beliau-beliau. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa, senang sekali pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau merupakan dai mudanya Nganjuk ya. Dai muda MNC TV dari Nganjuk. Beliau juga merupakan seorang pendidik begitu, serta juga seorang qadimul majelis. Sangat luar biasa sekali. Kita sambut bersama ada Ustadz Arif Al-Qomar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan Ramadan yang sangat-sangat luar biasa sekali ini ya. Alhamdulillah. Ini Ustadz Arif, ini panjenengan ini untuk berada di titik ini ya, kan banyak orang yang sudah kenal karena sudah di TV nasional gitu ya. Alhamdulillah banyak orang yang kenal. Untuk berada di titik ini tentunya banyak sekali hiruk-pikuk yang panjenengan alami. Pasti. Untuk berada di titik ini begitu. Nah, ini awal mula untuk meniti karir itu bermula dari mana ini Ustaz? Alhamdulillah. Nah, ini sekalian jadi motivasi untuk anak muda yang lain untuk selalu berkarya, untuk selalu memperjuangkan masa depannya dimulai dari sekarang. Karena apa? Di 3 dimensi waktu dalam hidup ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu harus kita pahami betul. Masa lalu itu adalah yang kita rasakan di masa sekarang. Apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan di masa lalu akan kita rasakan di masa sekarang. Dan masa sekarang yang kita lakukan akan kita rasakan di masa depan. Untuk sampai di titik ini tentunya punya masa lalu yang sangat luar biasa. Yang kemarin kita juga bahas dengan Mas Subhan itu flashback perjuangan kita. Jadi ini semangat untuk anak muda yang jangan menggantungkan pada orang tuanya, karena apapun yang kita lakukan, apa yang kita inginkan itu tergantung bagaimana ikhtiar kita, perjuangan kita. Dulu sebelum di dai itu siapa? Mbak Neng Liang panggilnya. Saya. Ya? Saya panggilnya Nikma saja. Nikma, Mbak Nikma. Tentunya juga masih muda. Alhamdulillah. Jadi masih untuk belajar. Sama-sama. Masih banyak belajar, harus belajar, tidak ada kata masih, ya terus belajar. Terus belajar. Sampai umur berapapun harus belajar. Jadi untuk di titik ini Mbak Nikma memang itu luar biasa yang saya lalui. Seperti halnya ketika kita mau datang sebuah pariwisata, ke pantai, ke Sedudo, ke mana yang indah, itu pasti melalui sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Contoh ada ke Sedudo yang kita akan dimanjakan dengan keindahan air terjun Sedudo Nganjuk punya, ya kan? Tapi untuk menuju ke sana aksesnya jalannya berliku-liku, naik turun, ada batu yang siap longsor, jalanan yang licin dan sebagainya. Tapi dilalui terus akhir sampai ke titik itu. Apa yang kita inginkan adalah keindahan air terjun Sedudo. Begitu juga kehidupan. Untuk menuju di titik yang saya alami sekarang, wah luar biasa perjuangannya. Saya nggak serta-merta langsung di dai loh, nggak langsung di pencerahan, nggak. Ada dulu saya mohon maaf musisi. Oh musisi. Iya, nendang juga.
undang apa itu neretek. Retek itu apa? Retek itu kan tanyakan tukang syuting waktu saya tayub itu. Oh, gitu. Retek itu terus apa tadi MC juga, di musisi juga. Pernah saya juga MC yang biasanya di terop bersama tukang rias itu MC manten. MC Manten. Oke. Mungkin bisa dicontohkan kepada pemirsa gitu gimana ya? Boleh, asal syaratnya nanti waktu nggak nikah Oh, MC-nya boleh. saya. Masuk. Doakan saja gitu Ustaz, semoga segera dipertemukan. Alhamdulillah. Baik. Para yai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblating manembah ingkang satu luhur ing bukti. Ingkang bare paring sabda utama wasita dikata sinebat ular-ular njilma itu hasanah ing bagianipun Mbak Ning Ayu Nikmatul Lailiyah. Ingkang samujina upama dening Atmaja Kakung ingkang ginanjar asma Mas Subotan Apuri. Contoh niku namun contoh. Kalau terdengar seperti itu saya pengennya jalan Seperti kan? tini-tini. Oh, ini Pengen jalan tini-tini jadinya. saling nyamuri. Jadi nanti kalau nikah sahurnya pakai beras kuning atau pasir. Itu dari MC. Bahkan MC musik juga pernah saya. MC dangdut juga. Pernah. Namanya artisnya Nikma ya. Ya. Bareng artis cantiknya Jawa Timur. Wah. Yang tak asing lagi akan memberikan suara merdunya. Kita panggil siapa dia? Ada Nikma bersama New apa? Susah nih kan jadi. Nikmanya yang nyusah kan. Nikma. Jadi Yo. memang berbeda-beda. Beda. Ya. Nanti MC itu apa? Acara wisuda yang sifatnya itu formal beda lagi. Kepada yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Nikmatul Lailiyah, kepada yang terhormat, nah, seperti itu agak lebih. Dan itu ternyata luar biasa. Dari hal-hal yang saya alami, saya terjuni itu mengantarkan keterbiasaan. Karena apa? Wong nek wis kulino, terbiasa itu akan mudah. Akan mudah. Bahasa Inggris itu mudah atau sulit? Sulit karena nggak terbiasa. Di Inggris anak cilik-cilik, anak kecil-kecil Inggrisan biasa. Karena sudah terbiasa. Nah itu saya mulai terbiasa pegang mic ya kan di depan. Akhirnya saya semakin kesini, akhirnya saya arahkan apa yang saya bisa itu retorika itu di dakwah. Karena memang kebetulan saya dulu juga nyamri pesantren. Akhirnya saya terjun di dakwah melalui ikut audisi dari Muda MNC itu di tahun 2014 itu kan. Mulai dari itulah tonggak awal saya dakwah, meniti karir dakwah di situ. Terus dari 2015 bahkan tidak hanya di Nganjuk tapi sampai keluar kota, bahkan keluar provinsi di Sumatera, Kalimantan, Indonesia ini yang belum menjadi Aceh sama Bali. Lainnya alhamdulillah sudah. Bahkan di luar negeri juga pernah kita luar negeri. Nah, itu semuanya motivasi ternyata untuk kita semuanya anak muda yang ingin berkarya. Itu nggak menuntut kemungkinan kalian itu nanti pasti akan berhasil. Jadi jangan berpikirnya seperti ini. Saya itu loh bukan anak siapa-siapa. Kadang kan seperti itu enggak ya? Ya sudah berkecil hati dulu. Berkecil hati dulu. Saya bukan anaknya kiai kok ngaji. Apa yang mungkin? Saya bukan anak polisi kok loh itu semuanya bisa diraih. Bisa diraih dengan apa? Ya perjuangan. Berjuang, ikhtiar, tentunya diiringi dengan karena apa? Masa depannya bangsa ini terletak di pundaknya para pemuda. Alhamdulillah Ustaz. Tadi kan dengan sudah memberikan contoh berbagai macam di MC gitu. Nah itu kalau boleh tahu jenengan itu belajar sendiri secara otodidak atau mungkin ada guru sendiri kan dengan bilang tadi juga bisa itu karena terbiasa. Terbiasa, Dengan kebetulan. terbiasanya kok bisa gitu loh. Kebetulan memang kita itu familiar, ketemu siapa nyapa, ketemu siapa guyon. Nah, akhirnya terbiasa dengan kosakata kalimat, maka ngadapi orang itu terbiasa. Jadi intinya otodidak. Gurunya ya di pengalaman kita bersama teman-teman. Melalui relasi. Iya, kita ngobrol biasa, dengarkan teman-teman. Jadi otodidak. Guru kita ya pengalaman. Musik pun juga gitu. Origin itu kan juga
belajar ngulik-ngulik sendiri. Oh, sendiri. Walaupun ada juga teman yang kita mintai arahan ini gimana, aransemennya ini gimana, nadanya, belajar sendiri. Berarti jenengan itu bisa disebut dengan palu gada, Ustaz. Apa itu palu gada? Apa lo mau gue ada, begitu. Siap. Artinya Lo jual gue beli. ya, semuanya bisa diborong semua. Alhamdulillah. Ya, Ya. itu titipan dari Allah yang diamanahkan, dan itu saya selalu sampaikan ke anak-anak. Saya kan kebetulan ngajar di Alkomar, ngajar di SMK Negeri 1 Lekong juga ngajar. Jadi saya sampaikan, kamu itu jangan berorientasinya hanya kerja, tapi berusaha jadi bos, jadi diri sendiri. Maksudnya apa? Kerja silakan, hanya batu loncatan, tapi selanjutnya harus bisa menjadi bos untuk diri sendiri dalam arti mengamalkan ilmu yang telah didapat. Itu masih muda, itu jangan bangga menjadi kuli, jangan bangga menjadi karyawan. Untuk batu loncatan setahun 2 tahun tidak masalah, tapi cobalah. Banyak loh itu murid-murid saya katakan itu kerja ikutnya di servis laptop, akhirnya dia paham ilmunya, benahi laptop, akhirnya buka sendiri jadi bos kan dia. Ambil pengalamannya, maksudnya motivasi. Mumpung masih muda, belum butuh banyak tanggung jawab, tanggungannya belum banyak, belum gitu. Ini dan itu, belum mikirkan kebutuhannya banyak, kesempatan untuk meniti karir yang luar biasa. Berkaitan dengan meniti karir, ini generasi muda per hari ini sebenarnya itu banyak sekali yang dilema. Jadi banyak sekali yang dilema untuk meniti karir, ini harus jadi apa? Lalu bagaimana ini caranya biar saya itu bisa menjadi sesuatu apapun itu yang bisa berguna begitu. Nah, ini mungkin ada tips and trick untuk para anak muda, harus mengawali dari mana dulu? Ya. Itu sering juga saya sampaikan ke anak-anak di masa-masa umur pertama. Biasanya kalau naik kelas 12, naik 11, kelas 12, mereka sudah mulai harus terarah, mengkonsep dirinya. Saya ini sudah sebentar lagi lulus namanya SMA, aliyah, dan sebagainya, SMK. Harus mulai dikonsep, ditulislah minimal ditulis. Saya harus begini, nanti saya harus bisa ini untuk lulus. Selesai kelas 2 ini saya harus bisa ini, lulus nanti saya begini, harus dikonsep. Yang pertama dikonsep, ya, dikonsep, diangan-angan. Terus yang kedua, delimanya anak-anak sekarang itu harus disadari bahwasannya kalian tuh saat ini dengan perkembangan digitalisasi, modernisasi ini, dalam tanda kutip modernisasi itu membawa manfaat, bisa jadi juga membawa kemadaratan. Contoh aja gadget, ya, HP yang tidak satu pun orang nggak punya, semuanya pegang gadget. Anak Karena muda sudah apalagi. jadi kebutuhan. Iya. Apa primer, bukan lagi sekunder begitu ya? Semuanya pasti punya. Cuma ini yang harus kalian sadari, wahai anak muda, yang sering sekali saya sampaikan ke anak-anak. Dunia itu jangan sampai pengaruhimu, lagi dunia pengaruhilah, genggam dunia, jangan kamu digenggam oleh dunia. Cobalah Mbak Nikmat sampai lihat anak-anak sekarang yang generasi apa itu FF generasi, masya Allah, tidak ada hari, tidak ada jam, tidak ada detik selain game online itu. KHM, komunitas HP miring. Jangan berbuang begitu aja waktu. Ini masa emas kalian tuh di masa muda ini. Jangan sampai tiba-tiba kamu nikah dulu, ya masa mudanya berlalu begitu aja. Ini saatnya kalian itu setelah dikonsep, tindakan saya harus bagaimana gitu. Karena apa? Itu tadi godaannya itu sekarang itu masya Allah. Satu, ada manfaatnya, ada madorotnya. Manfaat ketika kamu bisa mengkonsep modernisasi digital itu dengan baik dan didasari dengan ilmu dan akhlak tentunya. Kalau kita gunakan handphone, ada pakai ilmu, pakai akhlak, kan, iman, takwa, pasti yang ada di aplikasinya motivasi untuk belajar dan sebagainya. Tapi kalau tidak pakai konsep, tidak pakai iman, akhlak, dalamnya itu macam-macam, ya kan? Nggak saya sebutkan, paham juga. Jadi konsep, terus nanti tindakan. Kerjakan apa yang dikonsep itu sebagai anak muda harus punya konsep. Konsep dulu ya, bagaimana ini saya mau menjadi apa. Iya. Tapi kadang anak muda itu bingung juga, ini saya mau jadi apa gitu. Bahkan kalaupun dia kuliah juga bingung menentukan jurusan gitu, Ustaz. Ya mungkin karena faktor-faktor apa ya, dia punya keinginan contohnya, tapi latar belakangnya tidak mendukung support.
mungkin dia sebenarnya sudah ada konsep pada dirinya, saya ingin jadi seorang dokter. Akhirnya harusnya ambil fakultas atau universitas yang kedokteran. Tapi melihat ke belakang orang tua tidak mampu sebenarnya. Itu jangan menjadikan sebagai, ingat yang saya sampaikan kemarin juga dengan Pak Sukanda. Untuk jadi polisi tidak harus jadi anak polisi kan? Tadi saya sampaikan dulu. Untuk jadi dokter tidak harus jadi anak dokter. Tapi apa? Kalau memang merasa kamu itu ada keinginan yang kuat, diniati, bismillah, kembali lagi diiringi dengan riyadhah. Jadi jangan bingung. Walaupun kamu tidak mampu dalam kayaknya menggapai itu, kayaknya nggak mungkin, kayaknya la yumkin, nggak mungkin. Diniati, yakin Allah bersama hambanya. Kalau kita yakin akan pertolongan Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Innama amru idza arada syai'an ayatul kun fayakun. Jadi kalau bukan seorang dokter tapi dia ada keinginan dan yakin, maka diiringi riyadhah gerakan jadi. Jangan ragu-ragu ya? Jangan ragu-ragu. Kita dihina, dicemooh oleh tetangga karena kan saking nggak punya, saking melaratnya orang tua kita. Pakaian aja nggak ganti-ganti. Ibarat ulat dikatakan bulunya gatal, ya kan? Tidak ada yang suka dengan ulat. Di rumah disapu, di tanaman diobati, di pohon dibakar, ya kan? Makannya cuma apa? Makannya kangkung, ya kan? Kadang orang kita nggak punya, yang lainnya bawa bekal lauknya enak-enak, dia cuma sambal terong, dikucilkan, diolok-olok. Jangan berkecil hati, tirakat, berpuasalah, jadilah kepompong. Olah jadi kepompong kan? Setelah itu jadilah dia kupu-kupu. Siapa yang nggak suka dengan kupu-kupu? Dengan pesonanya yang indah, corak bajunya yang berwarna-warni berganti-ganti, ya kan? Nah, sekarang pakai kudunya coklat, bisa jadi besok ganti, ya kan? Sudah jadi kupu-kupu. Kalau sudah jadi kupu, makanya nggak kangkung lagi. Sari bunga, madu, mahal harganya. Jadi jangan berkecil hati. Ketika dia mencemooh, kamu berbuat. Ketika dia mengkritik ya atau mengusik, kamu berbuat. Dia masih sibuk mengusik, ternyata kamu sudah sampai pada tujuan itu. Titik yang istilahnya kita balas dendamnya dengan cara yang berprestasi. Balas dendam yang sangat menyakitkan pada mantan itu adalah prestasi. Ketika kamu berprestasi akan ada mantan yang menyesali. Ya, boleh. Oke, tak terasa kita sudah di penghujung acara begitu. Mungkin ada pesan sedikit untuk para anak-anak muda yang mau pesan. Baik, untuk anak-anak generasi muda, bahwasanya kita hidup di zaman globalisasi, modernisasi ini jangan mudah terpengaruh dengan perkembangan zaman yang mungkin tidak membawa kemanfaatan. Maka dasari diri ini dengan ilmu, dengan keimanan yang kuat. Tetap semangat, jangan pesimis, kita optimis. Walaupun latar belakang kita jadi apapun, orang tua kita bagaimanapun, kalau kita semangat maka kita akan bisa menggapai yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Masa muda adalah masa emas, jangan kita buang begitu aja. Menangislah di masa muda, maka akan tertawa di masa tua. Berjuanglah, ikhtiarlah, belajarlah, mati-matianlah di masa muda, maka akan menggapai kenikmatan kebahagiaan di masa tua. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Arif Al-Mustafa atas waktunya ya. Semoga menginspirasi kita semua dari para pemirsa gitu. Baik, mungkin itu program Uswah bersama para narasumber yang dapat kita jadikan tauladan bagi kita semua. Semoga bermanfaat juga, serta di bulan Ramadan ini kita sama-sama fastabiqul khairat, kebaikan gitu. Akhirnya saya Dimatuliyah bersama tim media Center BCN Kabupaten Nganjuk pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.